Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya teman Mama Bunda yang ada di jagat raya ini? Pasti sehat kan? Nah Mama Bunda, hari ini saya akan membuat yang spesial ya Mama Bunda, dari dua buah timun ini. Nah namanya adalah timun bakaruk. Ini adalah masakan Banjar. Nah di sini saya sudah mempersiapkan dua buah timun, kemudian bawang merah yang kecil-kecil aja ya teman-teman, agar lebih manis dan wangi. Di sini ada juga cabai rawit, kemudian kelapa parut. Untuk penyedapnya ada garam, micin, merica, dan ada terasi. Jadi masakan Banjar itu nggak lepas dari terasi ya teman-teman, sama merica. Nah langkah pertama kita akan mempersiapkan wadah. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh terasi segini ya teman-teman. Nah kemudian kita tambahkan merica, ini seujung sendok makan saja segini. Nah kemudian kita campurkan seperti ini. Setelah seperti ini kita tambahkan garam. Garamnya ini disesuaikan saja ya teman-teman, agar gurih. Nah ini bisa dijadikan sayur sebagai teman makan ikan asin ataupun ikan bakar. Saya tambahkan micin seperempat sendok teh ya teman-teman. Nah ini kita aduk sampai tercampur. Kemudian kita potong-potong bawangnya. Nah, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita akan memotong perbawangan dan percabean. Yuk. Nah, kita akan potong bawang-bawang ini, dipotong bulat seperti ini ya teman-teman. Untuk ketebalannya itu sedang-sedang aja, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Nah, bawang ini jika dipotong bulat itu getahnya akan keluar dan mengeluarkan aroma khas bawang merah. Itu sebabnya kalau untuk cacapan, kalau di Banjar ataupun sayur seperti ini, dipotongnya bulat seperti ini ya teman-teman, agar aroma bawangnya tuh keluar. Nah, kalau dipotong miring itu aroma bawang kurang keluar karena getah tidak keluar. Setelah selesai dipotong, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi campuran terasi dan merica serta garam tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memotong cabai. Cabai ini opsional ya teman-teman, boleh pakai cabai rawit ataupun tidak. Nah, boleh dipotong-potong seperti ini atau per biji. Saya memilihnya memotong seperti ini agar pedasnya terasa ya teman-teman. Selain berfungsi sebagai pewarna, cabai ini juga berfungsi sebagai penambah rasa pedas tentunya. Nah setelah kita selesai memotong-motong cabai dan bawang ini, kemudian kita akan mengerok si timun ini ya teman-teman. Sebelumnya kita buangin getahnya ini biar nggak pahit ya teman-teman. Loncat teman-teman. Ini sudah dicuci tentunya ya teman-teman. Kemudian kita potong menjadi dua bagian memanjang. Nah, seperti ini. Kemudian dikerok ya teman-teman. Timun bakaruk ini enak dinikmati bersama ikan bakar ataupun ikan asin ya teman-teman di cuaca yang panas. Karena timun ini nanti sebelum disajikan kita akan mendinginkannya di kulkas terlebih dahulu sampai dingin sejuk ya teman-teman.
seperti air es di dalam kulkas. Nah, setelah timun selesai kita kerok, ini kita aduk-aduk ya teman-teman agar tercampur merata. Nah, selanjutnya kita akan memeras kelapa parut ini dengan air hangat ya teman-teman, air hangat kuku atau sekitar 35 derajat. Di sini saya sudah menyiapkan air sekitar 500 ml ya teman-teman. Boleh 2 kali pemerasan ataupun hanya 1 kali. Jika teman-teman lebih suka kental, berarti hanya 1 kali pemerasan ya teman-teman. Nah, karena saya biasa bikin yang kental, suami saya itu agak cerewet, dia lebih suka yang kental, maka saya akan melakukannya 1 kali pemerasan saja. Ini langsung aja ya teman-teman, 500 ml langsung semuanya aja seperti ini. Kemudian seperti biasa diperas-peras dulu supaya santannya keluar. Ini hangat ya teman-teman airnya. Setelah santannya sudah keluar seperti ini, boleh kita tuangkan ya teman-teman ke dalam mangkuk yang sudah berisi kerokan timun tadi. Nah, setelah seperti ini kita aduk-aduk agar penyedap tercampur dengan santan dan timunnya. Setelah ini kita akan masukkan dulu di kulkas ya teman-teman. Di sini boleh dites rasa ya teman-teman. Saya akan tes rasa. Kurang garam teman-teman. Saya akan menambahkannya sedikit. 1/4 sendok teh. Nah, kemudian diaduk-aduk. Nah, setelah seperti ini, rasa yang didapat sudah tercipta. Kita masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Yuk, kita taruh di dalam freezer ya teman-teman. Karena kulkas saya ini tidak terlalu dingin, jadi dia tidak akan beku dalam waktu 1 jam. Nah, ini didiamkan di dalam kulkas selama 1 jam sampai dia dingin ya teman-teman, seperti air es di dalam kulkas. Kita tunggu ya teman-teman. Hai teman-teman, kita lanjut masak ya. Nah, untuk menemani sayur timun bekerok tadi, saya di sini akan membuat ikan bakar. Saya pakai ikan nila. Jangan tanya kenapa ya teman-teman, karena ikan laut di Palangkaraya ini susah didapat untuk yang segar. Nah, jadi saya di sini memakai ikan nila. Ikan nila ini setelah dibersihkan dilumuri dengan jeruk nipis. Nah, untuk bumbu ikan bakarnya di sini saya sudah menyiapkan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah kecil. Kemudian di sini ada gula merah. Nah, kemudian untuk bumbunya seperti biasa, di sini saya akan menambahkan 1/4 sendok teh micin dan 1/2 sendok teh garam. Kemudian saya di sini pakai merica bubuk karena saya sudah mempunyai merica bubuk ini. Nah, secukupnya saja. Kemudian tambahkan sedikit pala ya teman-teman. Saya lupa memecahkan palanya tadi, saya baru beli di pasar. Tunggu ya teman-teman. Sedikit pala, kemudian sedikit jahe ya teman-teman. Dan ini kita akan ulek. Oh ya teman-teman, cobek saya baru loh. Saya baru membelinya tadi di pasar karena cobek saya yang satunya sompel atau patah. Kita ulek ya teman-teman. Nah, karena sayurnya adalah timun bekerok khas Banjar, di sini saya akan membuat ikan bakar khas Banjarmasin juga ya teman-teman, yaitu dia menggunakan saus tomat.
di sini saya menambahkan saus tomat ya teman-teman, sekitar 2 sendok makan. Kemudian kecap manis sekitar 3 sendok makan, agak banyak ya. Kita aduk dulu hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan minyak goreng. Minyak gorengnya sekitar 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita lumuri ikan nila ini dengan bumbunya. Nah, seperti ini ya teman-teman, agar meresap sempurna. Isi di dalam perutnya ini ya teman-teman, agar rasanya itu meresap. Kemudian kita pindahkan dulu dan kita marinasi. Nah, sekarang kita memanggang ya teman-teman, memanggang ikan yang sudah kita bumbuin tadi. Berhubung briket ampas kopi saya habis, maka saya di sini menggunakan arang seperti biasa ya teman-teman. Kita panggang dan kita lumuri dengan bumbunya. Kita panggang sampai matang. Sambil saya menunggu ikan ini matang, saya akan mempersiapkan bahan-bahan untuk sambelnya ya teman-teman. Yuk teman-teman, ikut saya mempersiapkan bahan-bahan sambal mentah mangga ala Mamah Bunda. Yuk. Untuk bahan sambelnya, saya mempersiapkan di sini ada 12 buah cabai rawit, setengah sendok makan gula pasir, setengah sendok teh micin, setengah sendok teh garam, kemudian gula merah secukupnya. Di sini saya memakai 4 siung bawang merah, 2 buah tomat yang ukuran kecil, dan sedikit terasi. Kemudian ada buah mangga muda. Nah, di sini saya akan membuat sambal mentah mangga muda. Jadi bahan-bahannya tidak perlu dimasak ya teman-teman. Dan sekarang saya akan menguleknya. Yuk, kita ulek ya teman-teman cabenya sampai halus. Boleh agak sedikit kasar ya teman-teman, sesuai selera aja. Cukup seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan memotong-motong bawang merah. Bawang merah seperti biasa, untuk sambal dipotong bulat agar aroma bawangnya keluar ya teman-teman. Kembali sampai bawang merahnya sedikit halus, tidak perlu terlalu halus ya teman-teman, cukup seperti ini. Dan kemudian kita potong tomat. Tomat ini saya memakai sedikit karena ada mangga ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita ulek kembali sampai agak halus. Untuk mangganya kita kupas ya teman-teman. Setelah dikupas dan dicuci bersih, mangga ini kita cacah-cacah seperti ini ya teman-teman. Ini pasti segar teman-teman, dimakan bersama nasi hangat, ikan bakar, dan sayur timun bekerok. Nah, itu suara kucing saya, namanya Idola Boge. Kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita ulek lembut aja ya teman-teman, ini si mangganya, agar tidak hancur. Aduh, enak sekali ini teman-teman. Saya sudah tidak sabar memakannya.
segar ya teman-teman. Nah, sudah mulai matang ya teman-teman. Bumbu masih ada, ini bumbu yang tersisa boleh dioleskan kembali agar rasanya lebih kuat. Nah, glowing ya teman-teman, ikannya pakai skincare nih. Oke, kita tunggu lagi. Inilah menu kami hari ini dan serangkaian tutorialnya. Ada ikan bakar, sambal mentah mangga khas Banjar, dan timun bakaruk khas Banjar. Masakan sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.